Maka itu gagal. Gagal. Itulah program yang saya anggap kampungan yang seharusnya tidak menjadi program. Ya, kampungan. Apalagi ada program yang kemudian akan membeda rumah satu kamar untuk Satu rumah satu kamar yang dipersiapkan untuk wisatawan. Iya, iya. Berasa melihat program itu saya malu. Saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang dari kabupaten lain. Iya, iya. Saya malu bahwa mereka bilang ini adalah program kepala desa ini. Bukan program seorang bupati. Program kepala desa. Program kepala desa. Waduh. Bahkan sebenarnya ya calon RT saja. Karena sebenarnya itu adalah program yang menunjukkan bahwa periode sebelumnya dia gagal membangun pariwisata Wakatobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, pada konten saya kali ini saya sengaja hadirkan narasumber pemuda milenial, jago, gagah. Oke, sebelumnya saya perkenalkan nama beliau ini Henry Hoga. Bagaimana kabar? Ya alhamdulillah. Baik. Oke. Saya sengaja mengundang Anda di sini. Nah, pertama kita mungkin agak sedikit renggang komunikasi. Ya. Sudah hampir berapa lama? Ya sekitar 5 bulan ya. 5 Tidak bulan. pernah ketemu. Karena Bapak waktu itu di Wakatobi. Ya, saya lagi ada aktivitas di Wakatobi. Bapak sibuk di sini. Tapi ngomong-ngomong saya dengar kabar Anda nanti saya selanjutnya nanti akan saya panggil bro ya, bro. Oke, Anda ini membangun satu gerakan khusus di milenial, di pemuda, khusus di pemuda Kaledupa untuk membangun satu narasi penolakan kepemimpinan Pak Arawi. Saya mau pengen tahu alasan Anda. Ya sebenarnya saya dengan kawan-kawan seperjuangan itu bergerak karena pertamanya itu karena memang kita melihat antusias masyarakat Kaledupa khususnya pada umumnya masyarakat Wakatobi yang begitu besar, ya, yang mereka itu menginginkan untuk pergantian kekuasaan. Karena kita melihat semua gerakan-gerakan yang dibangun oleh masyarakat, saya pikir bahwa pemuda juga harus mengambil peran di situ. Karena memang kami anggap kepemimpinan sebelumnya tidak becus menurut Wakatobi. Tidak becus. Ya, Anda begitu berani dengan lantang menyatakan. ya karena memang kalau misalnya kita lihat secara kasat mata saja itu tidak ada pembangunan di Wakatobi. Di Kaledupa Khususnya di Kaledupa tidak ada sama sekali pembangunan. aspal. Itu ya masih bekas-bekasnya pahu gua lah 80%. Ya betul. Ya, saya mau pengen tahu ini. Saya mau pengen kita sharing lah. Kita diskusi santai saja lah. Santai. Saya pengen tahu karena sebelumnya sudah ada juga pemuda-pemudi yang ada di Kaledupa yang turut menyatakan sikap ya ke masing-masing pasangan ini. Saya tidak bisa nafikan itu, ada yang kayak Pahaliana, ada yang kayak Hati. Ada yang kayak Halo, ada yang kayak Arawi. Oke, sekarang Anda datang dengan satu bungkusan baru untuk menolak. Ini bagi saya itu satu terobosan besar. Saya mau pengen tahu itu kira-kira nanti strateginya semua termasuk dengan metode perlawanannya untuk Pak Arhawi gimana? Ya tentunya kita sebagai generasi muda ya, kita mengatasnamakan diri kita waktu generasi muda. Tentu kita harus menyadarkan masyarakat bahwa Wakatobi itu memang butuh perubahan. Itu pasti. Ya itu sudah pasti. Yang kemudian kita harus berangkat dari apa yang terjadi 5 tahun lalu apa kemudian. Kemudian selama ini kan yang sebenarnya saya sayangkan dari kawan-kawan yang bergabung di Halo, sebenarnya terutama dari generasi muda. Seperti mereka itu tidak melihat, seperti buta dengan apa yang telah terjadi terhadap Wakatobi terkhususnya kali ini. Karena kalau kita berbicara pembangunan, berbicara ekonomi sama sekali tidak ada. Tidak ada itu. Dengan masuknya kapal-kapal Haji Arhawi milik yang itu adalah milik pribadi mereka, itu menghancurkan semua pengusaha-pengusaha kapal lokal yang berada di Kaledupa. Yang kecil. Berarti Mereka monopoli usaha kapal. monopoli itu Ya, monopoli. Saya makin tertarik dengan diskusi ini. Oke. Jadi
ke depan. Ini kan tadi sudah bilang bahwa kepemimpinan yang sebelumnya Pak Arhawi ada yang tidak becus tadi. Coba berikan satu gambaran yang pasti, yang utuh, supaya kita bisa diskusikan itu. Itu begini, kalau misalnya kita berangkat dari pilkada 2015 yang lalu, yang kemudian di situ keluarlah semua visi misi apa yang diucapkan oleh kedua kandidat pada waktu itu, terkhususnya karena kita menagih, itu kita harus menagih ke Pak. Ya, saya akan itu tagih ya. Ya, tentu kita harus menagih apa yang telah diucapkan, karena itu adalah suatu produk politik yang kemudian lahir keluar dari mulut seorang calon bupati pada waktu itu, kemudian terpilih, dan masyarakat menagih itu sekarang. Kenapa itu tidak terrealisasi? Dan yang saya sayangkan sebenarnya dari kawan-kawan semua yang bergerak di tim sebelah, yang kemudian mengatasnamakan apa yang ditagih oleh masyarakat itu diarahkan seolah-olah itu adalah ujaran kebencian, fitnah, apa segala macam. Ya. Sebenarnya itu hanya untuk menutupi ketidakmampuan mereka menjawab. Ya. Bahwa Haji Arhawi sebenarnya gagal memimpin Wakatobi. Tidak ada pembangunan, perputaran ekonomi juga tidak ada. Tadi saya mau ada tadi katanya tentang menagih. Ya. Berarti salah satu alasan yang mendasar kenapa ada gebrakan ini, Anda dan beberapa kawan-kawan Anda membangun gerakan ini, karena begitu Anda menagih Pak Arhawi ini untuk merealisasikan. Sebenarnya betul. Ya. Kita harus tidak, sebenarnya dalam pemerintahan itu terutama kita harus melihat bahwa memang ada hal-hal yang memang tidak bisa, regulasinya itu tidak mendukung misalnya, tetapi dalam melaksanakan program-program pemerintah, mereka ketika ada satu program yang tidak terrealisasi, mereka harus mampu menciptakan program yang kemudian menutupi ketidakberhasilan mereka. Tetapi di Wakatobi itu tidak ada sama sekali program yang betul-betul dari bidang ekonomi, sosial, semuanya hancur. Karena mereka pasca pemenangan 2015 yang lalu, mereka tidak mampu menyatukan kembali masyarakat Wakatobi sejak itu. Itu tidak ada, itu tidak dapat. Sehingga sekat-sekat yang dulunya dibilang putih, biru, itu masih melekat sampai sekarang. Mereka gagal menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Nah, sekarang ini bahwa saya juga sepakat dengan apa yang menjadi jeritan masyarakat, pemuda-pemudi yang ada di Wakatobi tentang kegagalan. Ini kok semacam suatu penyakit sebenarnya. Bahwa di sisi Pak Arhawi selalu meneriakan bahwa keberhasilan. Di samping itu, sebaliknya Pak Aliana justru memberikan satu bentuk perlawanannya dengan kegagalan. Itu Anda menilai seperti apa? Bukankah itu adalah satu bentuk bahwa kita atau mungkin kita tidak akan tagih itu lagi, atau harus kita tagih itu? Memang tentu yang merasakan itu adalah masyarakat. Dan mereka sebenarnya menginginkan apa yang diucapkan oleh seorang pemimpin itu terrealisasi. Yang kemudian kalau misalnya kita masuk ke persoalan cara mereka membangun isu, Aliana membangun isu bahwa kegagalan atau semua, sebenarnya itu berangkat dari omongan-omongan masyarakat yang memang mereka tidak puas. Masyarakat hari ini sudah tersadarkan bahwa masa depan mereka itu ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik seorang pemimpin. Ya. Yang kemudian akan membawa mereka menjadi sejahtera. Tapi mereka tidak merasakan itu. Karena memang kalau misalnya kita berbicara pemerintah itu seharusnya memang yang harus dia prioritaskan itu adalah kesejahteraan. Pembangunan semua. Pembangunan sebenarnya saya tidak melihat pembangunan. Ya, hampir sama sekali tidak. Kan apa Anda terima sebagai pemuda Kaledupa bahwa semua infrastruktur di Kabupaten Wakatobi itu dikhususkan dulu di Wangi-Wangi? Tentu tidak. Karena memang sebuah masa kerja seorang pemimpin itu hanya 5 tahun. Ya. Bagaimanapun caranya seorang pemimpin dengan masa kerja yang 5 tahun, dia harus mampu menutupi semua kekurangan. Meratakan semua. Ya, harus merata.
Berarti menurut pandangan Anda tidak menemukan itu di kepemimpinan yang sebelumnya. Tidak ada sama sekali. Oke, saya mau berbicara sedikit program yang kemarin. Juga nanti akan memungkinkan kita akan berbicara tentang program masa depan yang Ya, ada. betul. Ini itu harus kita bahas. Ya, itu penting. Bagaimana Anda menilai dari keempat item program yang kemarin yang katanya waktu itu bersinar, yang paling Anda anggap gagal yang program yang mana? Atau semuanya semua gagal? Ya, saya harus katakan seperti itu karena memang tidak ada yang terlihat satupun. Tidak ada yang terlihat. Tidak. Dari pendidikan juga, oke ada beasiswa. Ya. Hanya dari penganggarannya itu sudah tidak terbuka. Ada Tidak apa terbuka. sih? Ya, Tanya, apa Anda pernah merasakan bantuan beasiswa dari Pemda? wah tentu tidak. Sama Karena kita ini mungkin bahasa kotornya kita ini siapa? ya begitu, hanya begini. Atau mungkin kita kaya gitu. dari proses apa? Rekrutmen. Rekrutmen penerima beasiswa itu sudah tidak terbuka. Tidak Kita tidak mendapatkan informasi. Tidak ada. Di media sosial, di zaman media sosial yang seperti sekarang itu kan hal yang Kita tidak tidak mungkin. menemukan informasi kan ada sedikit. Oh, kenapa ini? Iyalah. Kenapa kita tidak mendapatkan informasi? Ya, Ya kemudian data-data penerima itu kenapa tidak tidak dipublish. tidak dipublish? Ya kan padahal kita mau pengen Berarti menguji, ya. kita tidak mengkritik, kita hanya mau menilai itu. Berarti ada apa kan? Oke. Kita tidak menutup kemungkinan bahkan yang terima beasiswa itu adalah ada dari kadis-kadisnya mungkin. Kalangan yang Ya, menengah, yang kalangan ada lah. atas. Yang sudah mapan secara ekonomi, Ya. yang bahkan mungkin anak-anak PNS juga mungkin sudah ada yang terima. Sudah ada itu karena tidak ada keterbukaan. Jadi tidak ada. Dan yang kita inginkan itu pemerintah membuka semua data. Tetapi di Wakatobi itu tidak ada. Oke. Coba kita lihat di Konawe Kepulauan. Karena Konawe Kepulauan itu mereka datanya terbuka semua. Ini penerimanya, misalnya beasiswa untuk mahasiswa miskin, beasiswa untuk mahasiswa. Sampai sekarang saya belum yakin kalau Pak Bupati itu tahu seberapa banyak mahasiswa dari Wakatobi. Karena mungkin dia tidak mau peduli dengan itu. Ya, jelas. Dia tidak mau peduli dengan itu. Karena sebagai seorang pemimpin mereka mengontrol. Dia harus mengontrol tingkat di bawahan. Iya. Untuk kepentingan itu kepentingan masyarakat semua. Padahal Seluruh kan rakyat. itu hal kecil. Padahal itu. Pak Bupati nggak tahu berapa mahasiswa. Oke, nggak usah Maksudnya kalau kita tanya secara pribadi, ya mudah-mudahan Pak Bupati nonton video ini Ya. dan dia sendiri yang menjawab. Ya kan? Tanpa Saya harus inginkan ini, tanpa harus dipaksa oleh konsultan politik. Itu. Akhirnya kita singkirkan dulu lah politik. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau kembali ke perlawanan Anda sebagai orang yang paling menolak Pak Arhawi. Saya tidak perlu bertanya siapa yang akan menggantikan Pak Arhawi. Ya. Saya tahu jawaban. Oke. Kira-kira dari figuritas itu antara Pak Arhawi dan Haliana itu di perbandingannya gimana? Perbandingan secara Ya mana nanti misinya mereka ke depan, oh ini. sekarang kita berbicara visi misi. Ya. Visi misi seharusnya visi misi seorang bupati itu tidak, artinya begini, dia visi misinya adalah membawa Wakatobi untuk masuk ke dalam ekowisata dunia. Seharusnya dia tidak bisa lagi berbicara pariwisata untuk sekarang. Kenapa bisa? Karena sebenarnya itu adalah program yang menunjukkan bahwa periode sebelumnya dia gagal membangun pariwisata Wakatobi. Karena sebenarnya begini, Silakan. Bahu Gua telah meletakkan fondasi yang begitu besar terhadap pariwisata Wakatobi Ya. yang dikenal secara dunia Ya, itu dengan betul. keindahan bawah lautnya. Dan ketika Bapak Haji Arhawi memimpin, itu Hampir seolah-olah- hilang semua sejarah itu. Bukan hampir hilang sama sekali. Karena ketika kita berbicara Wakatobi, coba saya cari Wakatobi di Google, saya cari Wakatobi Di YouTube. di YouTube itu yang muncul itu Rahim Laode. Ya, Rahim Laode. Gitu. Iya, karena dia membawa materi tentang Wakatobi. Ya. Tapi kalau untuk pemerintah daerah mau mempromosikan Wakatobi itu tidak ada sama sekali.
tidak ada. Maka itu gagal. Gagal. Itulah program yang saya anggap kampungan yang seharusnya tidak menjadi program. Ya kampungan. Apalagi ada programnya yang kemudian akan membedah rumah satu kamar untuk Satu kamar, satu rumah, satu kamar satu untuk kamar yang dipersiapkan untuk wisatawan. Iya, iya. Coba saya pengen tahu gimana akan jadi. Aduh, sebenarnya saya melihat program itu saya malu. Saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang dari kabupaten lain. Iya, iya. Saya malu bahwa mereka bilang ini adalah program kepala desa ini. Bukan program seorang bupati, Program kepala desa. program kepala desa. Waduh. Bahkan sebenarnya ya calon RT saja. Waduh. Ya, yang paling disayangkan dari kelompok pemuda yang merapat ke sana, mereka seolah tidak memberikan sumbangsi pikiran. Atau Mereka jangan-jangan terjebak Pak dengan Rawi, cara kerja. atau jangan-jangan Pak Rawi tidak membuka pintu untuk pada pemuda untuk Ya itu kemungkinan besar. Garis besarnya seperti itu. Oke, selain dari ada kan namanya di kerajinan tangan masyarakat lagi. Oh, kerajinan. Itu semua program, saya bilang program yang dia bangun dari keseluruhan, dari visi misi besarnya saja itu sudah Kampung. karena memang itu sudah selesai, sebenarnya dibahas ya. Itu tidak boleh lagi dia, artinya begini, kalau misalnya dia punya inisiatif, seorang pemerintah punya inisiatif untuk membangun pariwisata, dia sudah pernah memimpin sebelumnya. Ya, betul. Seharusnya dari situ dia meneruskan apa yang telah diletakkan oleh bupati sebelum dia. Tetapi yang terjadi tidak. Ke depan berarti Anda sangat menolak keras. Oke, sekarang saya yakin Anda akan turun ke Kaldupa dan Anda akan memberikan pemahaman ini kepada masyarakat. Oke, katakan sudah terkumpul semua pemuda-pemudinya, bahkan semua masyarakat yang ada di Kaldupa. Anda mau menjelaskan ini secara terbuka atau Ya tentu. Saya akan rencana saya ke depan kalau misalnya saya pulang ke Kaldupa yang tercinta. ya, Saya ingin mengadakan sebuah kegiatan yang betul-betul saya ingin menyadarkan seluruh masyarakat Kaledupa bahwa kita ini sedang tidak baik-baik saja. sedang tidak Tidak baik ada keberpihakan dari Haji Hawi dulu sejak dia memimpin sampai sekarang sampai sekarang ke Kaldupa. Belum kita bicara Belum kita Tomia, bicara Tomia, Binombo. Kalau saya dari Wangi-Wangi mungkin agak sedikit Ya, baik. sedikit ada sentuhan lah. Sedikit ada sentuhan. Hanya kan ya tidak bisa lah pemimpin yang menaungi 4 kabupaten. Ya, harusnya kan berbicara tentang ya rata. Ya, kemudian ada juga hal yang sebenarnya harus saya bahas. Ya. Jadi begini, di Wakatobi kemarin ada beberapa tujuh yang menyatakan diri untuk melawan Haji Hawi. Figur muda yang bahkan ada tante dengan kemenangan. Tante kemenangan. Tante kemenangan. Saya tahu maksudnya. Karena tantenya gagal, tidak diperbolehkan. Terhambat oleh di aturan. undang-undang kalau saya Ya. nggak salah. Iya, Kalau iya. ada nakal-nakalnya sedikit lah pasti akan terhambat. Iya, iya. Kayaknya tidak boleh nakal sebenarnya. Iya, iya. Artinya kalau ingin karirnya berlanjut tidak boleh nakal, Iya. ya kan? Yang kemudian didorong kemenangan. Iya. Tentu sebuah perlawanannya, sebuah pernyataan perlawanan oleh seorang calon figur kepala daerah. Iya. Seharusnya salah satu motivasi utamanya itu adalah ingin adanya perubahan Iya. dan mensejahterakan masyarakat. Kenapa dia melawan petahana? Kenapa ada keinginan untuk melawan petahana? Iya. Karena dia anggap bahwa ada yang tidak beres. Dia ingin mengganti. Ya dulu kan. Dan sekarang mereka merapat ke sana. Berarti saya bisa simpulkan bahwa keinginan mereka untuk maju sebenarnya tidak didasari oleh keberpihakan mereka terhadap masyarakat. Tetapi mereka hanya ingin mencari nama. Mencari nama. Ya. Kemudian yang kedua, dia ini mungkin sudah ada deal apalah di antara mereka ya, sehingga dan itu dia tidak mungkin ada hal-hal yang betul-betul dianggap kita harus merapat. Itu adalah deal mereka yang mungkin bisa juga mengenai ya nggak usah disebutkan. tidak usah disebut. Oke. Saya mau tanya. Anda ini kan salah satu pemberi sumbangsi terbesar di Wakatobi Online di bagian ide.
bahwa hampir tiap hari sejak kita berpisah 5 Ya. bulan yang lalu. Artinya sejak sama-sama juga sebenarnya saya sudah. Iya. Artinya saya pantau lah Iya. perkembangan Jadi Wakatobi. perkembangan di Wakatobi online itu setiap hari Anda menghantam kiri kanan tentang program Pak Arhawi yang tidak berhasil. Tadi sudah di bidang pendidikan. Coba berikan kalau di kesehatan ini lebih parah. Ya lebih-lebih kesehatan. Iya. Tentu begini. Masyarakat bisa hidup tenang. Sebelum sejahtera mereka harus sehat dulu. Ya kan? Lalu apa yang sebenarnya harus? Sebelum sejahtera, Mereka harus sehat dulu. ya. Ya kan? Tetapi di Wakatobi dari sehatnya saja itu sudah tidak dapat. Apalagi menuju kesejahteraan. Kenapa saya katakan seperti itu? Di Kaledupa banyak saudara-saudara saya yang kemudian yang sakit misalnya, yang kemudian ingin berobat di rumah sakit, puskesmas. mereka harus menyewa di Batang untuk kemudian ke Wangi-Wangi. Seharusnya pemerintah daerah harus bisa menyiapkan minimal kapal speed lah, Berarti begitu ambulans laut. begitu sangat terpencilnya Kaledupa ini. Bukan begitu. Memang tidak ada keberpihakan. Tidak ada Sebenarnya tidak ada keberpihakan. Artinya secara di Binongpo juga belum ada. Di Tomia Tomia juga belum ada. Yang seharusnya coba bayangkan berapa nyawa yang harus hilang. sia-sia hilang percuma. Bukan percuma, yang seharusnya mereka masih bisa diselamatkan. Tapi tersendat hanya persoalan Transportasi. sarana prasarana itu tidak mendukung. Ya. Itu kesehatan. Lalu kalau kita berbicara ekonomi, dia harus pahami bahwa sudah meletakkan pembangunan jangka panjang di pariwisata. Yang harus dilakukan seorang kepala, setiap hari masyarakat ini harus makan. Betul. Notabene-nya masyarakat Wakatobi itu mata pencahariannya adalah nelayan dengan petani. Mereka harus, seharusnya pemerintah daerah hadir, dia punya uang, dia punya apa semua kan. Seharusnya mereka bisa membuat program yang betul-betul memihak kepada masyarakat petani dengan nelayan, sehingga mereka tidak kebingungan mereka hasil produksi mereka mau jual di mana. Ya. Sekarang malah ditawarkan lagi ya sesuatu yang agak sedikit bullshit. Itu ya semua itu sudah omong kosong semua sudah. Bungkus. Berarti Anda sangat menaruh mesti tidak percaya betul terhadap Saya Pak tidak Arhawi. percaya. Kemudian yang dibohong itu kalau hanya saya sebagai seorang yang dibohong ini Semua semua masyarakat orang tua Ya. datang dengan janji yang kemudian itu hanya iming-iming, tidak dibuktikan dengan realisasi program apa saja. Itu sama sekali tidak. Lalu yang paling disayangkan ada tim pemuda Ya. yang kemudian karena begini kan, semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang janji-janji politiknya Haji Arhawi 2015 Ya. yang kemudian itu masuk di salah satu isu yang dibangun oleh Aliana, mereka mengalihkan itu sebagai seolah-olah itu adalah ujaran kebencian. Fitnah dan ujaran kebencian. Ya, itu adalah menunjukkan ketidakmampuan berpikir mereka untuk menjawab itu. Karena memang mungkin mereka tidak punya data. Seharusnya kan apa yang orang lain ucapkan kita buktikan dengan data. Ya. Tapi mereka tidak mampu tunjukkan itu. Bahkan mereka tidak punya alat argumentasi Iya. untuk membatalkan apa yang dituduhkan ke mereka dari tim-tim alian. Tidak ada yang mereka bangun ini hanyalah omongan-omongan yang saya anggap itu sangat kampungan, tidak ada nilai, tidak ada nilai. Karena seolah-olah di arah semua tagihan-tagihan masyarakat mengenai program 2015 yang lalu itu mereka arahkan seolah-olah itu adalah hoax, seolah-olah itu adalah ujaran kebencian. Seharusnya kan tidak seperti itu. Padahal memang dari pengamatan Anda itu Pak. Itu fakta. Kenapa saya katakan fakta? Mereka tidak mampu menunjukkan data. Tidak mampu menunjukkan data. Bahkan justru Bahkan tergiring. saya menantang Haji Arhawi untuk mengeluarkan data keberhasilan mereka kalau misalnya dia berhasil. Oh, kita tantang dengan gagah, dengan lantang. Ya tentu. Karena ini kita berbicara kepentingan masyarakat.
Oke, sekarang lalu kemudian masyarakat mau dibodohi dengan kata bahwa saya berhasil. Saya ini sudah agak malam sedikit. Saya lalu teringat dengan listrik. Kondisi Ya, sebenarnya lampu di sana gimana? sebenarnya begini. Seorang pemimpin sebenarnya kan dia menjanjikan itu juga bahwa listrik itu akan menyala 24 jam. Sekarang belum ya? Mereka beranggapan bahwa sebenarnya itu tidak bisa ditagih. Karena kenapa? Karena itu adalah PLN itu adalah BUMN. Ya. Ya. Berarti secara tidak langsung 2015 yang lalu mereka tidak tahu bagaimana caranya supaya itu mendatangkan listrik. Kan bisa Itu sebenarnya program asal-asalan karena memang begini. Ya, pada zaman Pahu Gua mampu mendatangkan listrik Pulau Kaledupa terkhusus. 24 jam dulu ya? Di Kaledupa ya hanya malam. Malam. Ya tentunya ini juga sebuah awal yang baik untuk meningkatkan ke 24 jamnya. Ya, minimal kan Minimal diteruskan. Ya. Hanya kan kita tidak melihat itu padahal beliau sudah janjikan itu. Iya. Tapi kenapa tidak? Karena dia tidak punya kekuatan, tidak cocok lah untuk jadi pemimpin. Dia kan tidak punya diplomasi, tidak punya, padahal dia daerah punya uang, daerah punya jaringan, daerah Punya kapal. Kapalnya hanya kapal miliknya, bukan kapal orang lain. Ya tentu karena Indonesia hanya memperingatkan kepada kawan-kawan di Tomnia yang pernah dijanjikan untuk pendalaman pelabuhannya. Itu harus hati-hati. Jangan sampai terjadi seperti yang kita lihat itu. Janji ya tinggal janji. Ya, bukan seperti itu. Di Kaledupa itu sudah dikuasai oleh kapal-kapal mereka dari Bau-Bau ke Kaledupa ke Bau-Bau. Itu kapal Hampir semua penghasilan kecil masyarakatnya waduh. mati. Seharusnya uang yang berputar di sana itu dilari ke mereka semua. Ada lagi program yang tertera dalam Wakatobi Bersinar itu pabrik es. Pabrik es ya. Ya mungkin secara garis besarnya mereka sudah memahami bahwa kehidupan masyarakat nelayan ini harus kita dukung, tapi mereka lagi-lagi ketika mereka menjabat mereka tidak punya keberpihakan. Mereka menjanjikan pabrik es. Lalu seperti apakah akan ada pabrik es jika lampunya tidak ada? Lalu sebenarnya ada sebuah program yang ditawarkan oleh Pak Halian yang menurut saya itu adalah solusi. Iya, solusi. Ya, solusi untuk Wakatobi. Kira-kira di bidang kesehatan. Iya, kesehatan. Yang program kesehatan Merdeka. Kesehatan. Merdeka Sehat ya. Siap. Ya, Karena baca itu. Itu nanti ke depannya semua fasilitas dari ambulans laut, Ya. ya kan sebenarnya kita terkendala di situ. Ya. Dari fasilitas rumah sakit daerah itu akan ditingkatkan. Akan di- Pelayanan. Berarti maka itu menjawab apa yang menjadi Ya, keresahan tentu tadi. itu akan menjawab. Karena dari Kaledupa contohnya saya mengambil kasus Kaledupa ya. Di Kaledupa itu ada berapa nyawa yang harus terbuang sia-sia hanya karena tidak adanya fasilitas yang disiapkan oleh daerah. Ya, maka Haliana Maka Haliana mendatangkan program itu dan sangat mendukung program. Nah, itu adalah solusi yang terbaik untuk masyarakat dan khususnya masyarakat Kaledupa. Oke, saya mau tanya kalau gitu. Dari ke semua program Pak Arhawi yang sudah dibatalkan tadi, sudah dinegasikan ya. Kira-kira program yang dibawa oleh Pak Haliana ini selain daripada kesehatan Merdeka tadi ya, Merdeka bisa Sehat. kita bahas, ya. Selain itu apa lagi yang bisa menjawab semua tantangan dan keluhan masyarakat Wakatobi? Selain itu sebenarnya ada satu program yang menurut saya itu sangat menarik. Dan itu akan membantu berputar dari segi pembangunan fisik itu akan merata. Sekaligus perputaran ekonomi di situ akan terasa. Ya kan? Kenapa? Beliau akan mempersiapkan 1 miliar satu desa dan itu akan membantu perputaran ekonomi yang ada di desa-desa. Karena sebenarnya kan kalau kita berbicara perputaran ekonomi di desa-desa yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, sebenarnya itu adalah program yang digelontorkan oleh pusat melalui dana desa. Ya. Karena kalau kita berpikiran bahwa uang yang beredar sekarang di Wakatobi desa-desa itu sudah lumayan banyak lah ketika misalnya satu desa mendapatkan 1 miliar, berarti dalam 5 tahun 5 miliar, ya kurang lebih lah. Itu masing-masing desa. Itu masing-masing desa. Itu sangat membantu masyarakat untuk dari segi ekonomi, dari segi pembangunan juga mereka terbantu,
pembangunan sarana prasarana, kemudian dari ekonomi juga mereka terbantu. Tetapi yang kita inginkan ini harusnya ada nilai tambah yang harusnya itu berasal dari program daerah. Tetapi itu sama sekali tidak ada. Uang yang berputar di Wakatobi sekarang ini kita bisa katakan semua desa-desa itu hanya dana desa. Dan itu program pusat, bukan program, bukan Pemda. bukan Pemda. Pemda tidak. Oke, ini terakhir saya mau tanya. Anda bisa enggak jelaskan kepada saya bagaimana, karena saya termasuk orang yang sepakat dengan program One Island One School. Satu pulau, satu sekolah itu kira-kira itu sebenarnya program yang kalau diterjemahkan ke depan itu dengan baik, itu adalah program yang baik. Ya, program itu sebenarnya programnya itu adalah satu pulau satu sekolah. Dan tentu harapan kita ini sebenarnya di era global yang sekarang, kita adalah daerah yang paling tertinggal. Kita tidak bisa mengejar zaman, kita ketinggalan zaman. Sumber daya manusia kita itu ketinggalan zaman. Maka seharusnya nanti kalau sudah diadakan sekolah, harapan saya ke depan itu ada sekolah teknologi. Sekolah teknologi. Ya, supaya kita bisa bersaing dengan daerah lain. Ya, apalagi kita itu bisa bersaing tuntutan zaman. Tuntutan zaman. Kita juga bisa bersaing dengan daerah-daerah yang sudah maju. Bahkan mancanegara kita bisa bersaing. Yang penting kita siapkan sumber daya manusia. Tentunya dengan satu program itu. Tentunya dengan program itu. Dan yang lebih miris lagi ya, di Wakatobi hari ini ada 2 instansi yang dikepalai oleh satu orang. Ya. Ini menurut saya adalah sebuah kebobrokan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Nyata. Iya, jelas. Karena di Wakatobi seperti sudah tidak ada orang yang tidak punya kapasitas. Iya. Padahal Wakatobi itu saya anggap kalau hanya untuk memimpin satu instansi banyak lah ya. Tidak perlu kita seperti itu. Itu kalau pemimpin yang baik. Rakus. Ini kan pemimpin yang tidak bisa, mungkin ya seperti tadi lah kurang lebih. Tidak punya kapasitas sebagai seorang, tidak bisa mengatur birokrasi. Kewibawaan kepemimpinan. Yang kemudian itu, kenapa kemudian kita harus ganti? Ya. Kita harus pilih Pak Halyana. Pak Halyana itu harus dengan programnya yang dinamakan Cerdas ASN. Ya. Smart ASN. Ya. Itu gimana? Ya, di situ nanti yang hal-hal seperti itu tidak akan ada. Jadi kemudian di situ akan diciptakan ASN yang tidak buta teknologi, yang rapi ASN kerjanya, yang rapi kerja, yang bertanggung jawab. Semua akan diatur seperti itu. Oke. Kalau sekarang kan seperti, saya pengen tanya, nanti ke depan kalau Pak Halyana menang, apa nanti Anda akan sebagai orang yang konsisten di jalan-jalan yang telah disebutkan tadi? ya tentu tujuan saya sekarang adalah, kenapa sambil Haji Rahawi, tujuan saya adalah saya mengikuti gerakan masyarakat untuk mengganti bupati. Ya. Gerakan yang begitu luar biasa, oke, kan? Tapi ketika Pak Halyana dia terpilih dan dilantik, saya dengan gerbong saya akan tarik diri dan kembali sebagai marwah untuk mengawal pemerintahan Halyana. Oke, sabar. Anda akan Kan menarik diri? Iya, menarik diri. Padahal sudah menang loh Pak Halyana. Itu sebenarnya kepentingan saya tidak di situ. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Hanya pada kepentingan bahwa Pak Halyana ini menang. Iya, kepentingan, keinginan masyarakat untuk mengganti pemerintah. Anda tidak dijanjikan proyek oleh Pak Halyana. Dia tidak punya, tidak ada punya bicara. deal apa semua. Jadi setelah Pak Halyana dilantik, saya akan menarik diri dengan gerbong saya untuk kembali ke marwah pemuda sesungguhnya, untuk mengawal pemerintahan Halyana. Itu artinya mungkin setelah Pak Halyana terlantik satu hari, Ya, kita akan kritisi lagi. Artinya kan kita mengawal pemerintah, kalau bagus ya silakan, tapi kalau tidak bagus kita akan kritisi dia terus. Saya mau Anda closing statement lah. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Wakatobi untuk tetap kita berkomitmen, tetap konsisten membangun gerakan perubahan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mencapai Wakatobi. Dan jika ada dari tim-tim yang kemudian menganggap bahwa apa yang kalian tagih itu adalah caci maki, itu hanyalah sebuah upaya untuk menutupi ketidakmampuan mereka menjawab apa yang kalian tagih. Jadi sekarang kita harus tetap komitmen, konsisten
dan jangan terpengaruh dengan isu-isu apapun. Oke, baik. Oke, terima kasih atas kedatangan Anda di konten saya ini, di channel saya. Oke lah, itu yang bisa kami diskusikan pada dari sore tadi ya. Ya. Malam ini, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro. Oke, selamat Hari Pendidikan. Selamat. Oh, hari. Selamat Hari Nasional, Hari Pahlawan. Selamat Hari Libur Nasional. Oke bro, selamat Hari Pahlawan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya Wakatobi, selamat Hari Pahlawan. Bye bye.